Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama kami Pikiran Lampung TV Sabtu 8 November 2022. Kami menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Bersama saya Tina, berikut informasi. Untuk berita yang pertama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan hadiri kisah sambut Kapolda Lampung. Dalam kesempatan ini, Marindo Kurniawan berharap sinergi antara pemerintahan Provinsi Lampung dengan Polri, khususnya Polda Lampung, terus berjalan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, hadir dalam acara pisah sambut Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Mahan Agung, Kamis tanggal 6 November tahun 2025 malam. Acara tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Rahmat Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Prof Marindo Kurniawan berharap sinergi Pemprov Lampung dan Polri khususnya Polda Lampung terus terjalin hangat serta harmonis. Sekda Prof Marindo yang juga didampingi sang istri Agnesia Bulan Marindo memberikan cindera mata kepada mantan Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika. Kami ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru buat Bapak Irjen Helmi Santika dan terima kasih atas dedikasi selama memimpin Polda Lampung. Sekda Prof Lampung Marindo Kurniawan juga menyampaikan selamat dan harapannya kepada Kapolda baru. Saya berharap Kapolda baru, Irjen Pol Helvi Assegaf, dapat melanjutkan kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan Kapolda baru untuk mewujudkan Lampung yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol Helmi Santika atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polda Lampung. Ia juga menyambut Kapolda baru Irjen Pol Helvi Assegaf dan berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan jajaran kepolisian dapat semakin kuat. Sementara, Kapolda baru, Irjen Pol Helvi Assegaf, menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lampung. Keamanan adalah bentuk investasi terbesar bagi kemajuan daerah. Tanpa rasa aman, pembangunan dan investasi tidak akan tumbuh. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirko, apresiasi Festival Kreasi Guru dan Tenaga Pendidik atau GTK 2022. Berikut informasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengapresiasi pelaksanaan Fest Kreasi GTK 2025 yang tahun ini digelar di Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut mengusung tema Guru Hebat, Indonesia Kuat, dan secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana di Gedung Graha Mandala Sabtu tanggal 8 November tahun 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh pelopor komunitas belajar dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung yang menampilkan berbagai karya dan inovasi pembelajaran. Fest Kreasi GTK menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi guru serta tenaga kependidikan GTK dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Thomas menyampaikan bahwa guru dan tenaga kependidikan adalah ujung tombak kemajuan pendidikan. Melalui kegiatan seperti ini, kita memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi praktik baik, memperkuat komunitas belajar, dan melahirkan ide-ide kreatif demi kemajuan pendidikan Lampung. Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan semangat transformasi pendidikan di Provinsi Lampung yang terus bergerak menuju arah yang lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, dalam sambutannya mengaku bangga atas semangat para guru yang terus berinovasi di tengah tantangan zaman. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya harap kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh guru untuk terus berkarya, menginspirasi, dan menebar manfaat bagi generasi penerus bangsa. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus mendukung kegiatan pengembangan kompetensi dan kreativitas guru dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan beasiswa pendidikan terhadap guru mulai dari jenjang S1, S2, dan S3 pada sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Untuk berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siapkan langkah redenominasi Rp1.000 menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dalam rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 sampai tahun 2029.
Rencana strategis itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 70 Tahun 2025 yang ia tetapkan sejak tanggal 10 Oktober dan diundangkan pada tanggal 3 November tahun 2025. Penyiapan kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah ini dilakukan dengan menyusun rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah. Nantinya akan ada pemotongan 3 angka 0 yang saat ini masih dipergunakan dalam mata uang rupiah. Sebagai contoh, Rp1.000 akan dipangkas menjadi Rp1. RUU tentang perubahan harga rupiah, redenominasi, merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027. Disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional. Lalu, untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah. Penyusunan RUU redenominasi ini Purbaya tetapkan penanggung jawabnya ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026. Selain RUU redenominasi, Purbaya juga merancang pembentukan 3 RUU lainnya, yakni RUU tentang perlelangan yang selesai 2026, RUU tentang pengelolaan kekayaan negara pada 2026, dan RUU tentang penilai pada 2025. Pemirsa, banjir rob terjadi di sejumlah wilayah Bandar Lampung. Berikut data dari BPBD Lampung. Cuaca ekstrim dan indikasi buruknya saluran air menyebabkan sejumlah daerah di Kota Bandar Lampung terdampak banjir besar, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung menyatakan sejumlah kelurahan di Kota Bandar Lampung terdampak banjir rob pada Kamis tanggal 6 November tahun 2025 malam yang disebabkan cuaca ekstrim di provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwajurai ini. Analis bencana BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat saat dihubungi di Bandar Lampung, Jumat tanggal 7 November tahun 2025 mengatakan, bencana banjir rob tersebut terjadi akibat adanya fase hidrometeorologi basah akibat peralihan cuaca jelang memasuki musim penghujan. Menurut dia, kejadian banjir rob di Kota Bandar Lampung terjadi pada Kamis pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan banjir mulai berangsur surut pada pukul 21.30. Untuk wilayah yang terdampak banjir rob ada di Jalan Ikan Sepat Gang Haji Hamid 2 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan, Jalan Ikan Bawal tepatnya di Pasar Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. Kemudian di belakang Puskesmas Sukaraja, Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras. Lalu Jalan Teluk Bon, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat. Untuk penanganan awal, tim BPBD Kota Bandar Lampung bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya sudah berada di lokasi kejadian untuk melakukan asesmen dan mengimbau masyarakat untuk waspada potensi banjir rob untuk beberapa hari ke depan. Pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Pikiran Lampung Group memiliki program bakti sosial. Ayo, bantu saudara untuk berpartisipasi, berdonasi bersama kami. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Tina beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat